tebusku. Haleluya. Ku telah ditebusnya, ku telah ditebusnya, ku memuliakannya. Ku telah ditebusnya, ku memuliakan namanya. Ku telah ditebusnya, ku telah ditebusnya, ku memuliakannya. Ku telah ditebusnya, ku akan muliakannya. Semua telah berubah. Hati Bapa, di mana hatimu berada ya Bapa, aku pun ingin hatiku di sana, di mana ada air mata Bapa bergenang. Aku ingin air mataku tergenang bila Bapa melihat, bila Bapa melihat jiwa yang Kau kehendaki. Aku pun ingin melihat jiwa itu. Oh Bapa, tempat gelap yang Engkau sedang tangisi, aku pun ingin menuju ke sana. Aku mau lebih mengenal hatimu Bapa. Ku berdoa kehendakmu, mengikut kehendakmu. Seluruh ragaku memahami hati Bapa. Biar hidupku selalu jadi milikmu. Kita ulang dari awal. Bila Bapa melihat, bila Bapa melihat jiwa yang Kau kehendaki, aku pun ingin melihat jiwa itu. Oh Bapa, tempat gelap yang Engkau sedang tangisi, aku pun ingin menuju ke sana. Aku mau lebih mengenal hatimu Bapa. Ku berdoa kehendakmu, mengikut kehendakmu. Seluruh ragaku memahami hati Bapa. Biar hidupku selalu jadi milikmu. Aku mau lebih mengenal hatimu Bapa. Ku berdoa kehendakmu, mengikut kehendakmu. Seluruh ragaku memahami hati Bapa. Biar hidupku selalu jadi milikmu. Biar hidupku selalu jadi milikmu. Biar hidupku selalu jadi milikmu. Shalom anak-anak semua. Pastinya kalian sudah siap kan untuk mendengarkan firman? Sebelum kita mendengarkan firman, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa. Pada kesempatan hari ini Bapa, kami semua masih dapat bisa belajar dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa, kiranya Kau bukakan hati kami, berikan kami konsentrasi, sehingga kami semua dapat benar-benar mendengarkan firman-Mu dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Judul khotbah pada hari ini, Mimpi Nebukadnezar, sebuah pohon di tengah-tengah bumi. Ayatnya kalian bisa baca di Daniel 4, ayat yang keempat sampai ke-37.
Khotbah hari ini diambil dari seri kelima Sejarah Penebusan yang berjudul Janji dari Perjanjian Kekal yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Sekarang coba kita sama-sama baca Daniel 4 ayat 10 sampai ke 18. Nanti kalian ada waktu setelah mendengarkan khotbah, kalian baca ya seluruhnya ya, yang Daniel pasal 4 ayat 4 sampai 37. Sekarang kita coba baca sama-sama yang ke-10 sampai ke-18 dulu ya. Kita mulai dari ayat ke-10. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat. Tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, "Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga. Di rumput muda di padang, biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi." Ke-16, biarlah hati manusianya berubah dan diberinya kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Tita ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Aku, Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau, Belsajar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Amin. Raja Nebukadnezar, selain bermimpi tentang patung yang amat besar, ia juga mempunyai mimpi yang lain, yaitu melihat sebuah pohon di tengah-tengah bumi. Yang pada hari ini akan sama-sama kita bahas tentang mimpinya itu. Mimpinya itu terjadi sekitar 32 tahun sebelum terjadi peristiwa pemulangan tawanan gelombang pertama dari Babel. Pada masa itu adalah masa damai untuk sementara waktu. Ketika itu, Nebukadnezar diam dalam rumahnya dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istananya. Lalu ia mendapatkan mimpi. Di dalam mimpinya itu, ia melihat sebuah pohon di tengah-tengah bumi. Pohon itu bertambah besar dan tinggi sampai ke langit. Di bawahnya terdapat binatang-binatang di padang sedang mencari tempat bernaung. Dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Kemudian di dalam mimpinya itu, ia juga melihat seorang kudus turun dari langit sambil berkata, "Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu." Setelah Raja Nebukadnezar terbangun dari mimpinya,
Ia mengumpulkan semua orang untuk mengartikan mimpinya. Tetapi hanya ada satu oranglah yang dapat mengartikannya, yaitu Nabi Daniel. Nabi Daniel menjelaskan pada Nebukadnezar bahwa pohon itu adalah raja. Raja akan bertambah besar dan kuat. Kekuasaannya akan sampai ke ujung bumi. Lalu raja akan diusir, dan raja akan tinggal bersama binatang-binatang. Dan raja akan memakan rumput seperti binatang-binatang itu. Ini akan berlaku sampai 7 masa berlalu. Sampai raja sadar bahwa yang berkuasa atas kerajaan dan manusia adalah Allah Bapa. 12 bulan telah berlalu sejak Daniel mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Allah telah memberikan kelonggaran selama 12 bulan. Tetapi Raja Nebukadnezar tidak juga sadar dan tidak bertobat. Pada satu waktu, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istananya di Babel, ia mengeluarkan kesombongannya. Ia berkata, "Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kekuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?" Ketika raja belum habis bicara, tiba-tiba terdengar suatu suara dari langit kepada Raja Nebukadnezar. "Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dihendakinya." Tepat setelah firman itu dinyatakan, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, sehingga ia pergi jauh dari antara manusia. Kemudian ia makan rumput seperti binatang, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Rambutnya panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Ia menjalani kehidupan orang gila seperti binatang. Setelah 7 masa berlalu, waktu yang ditentukan telah genap. Pada saat itu Nebukadnezar sedang melihat ke langit. Tiba-tiba akal sehatnya kembali kepadanya. Pada saat itu juga Nebukadnezar memuji Allah, dan ia bertobat. Ia mengakui bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Hanya Allah lah yang Maha Tinggi dan penguasa di seluruh dunia ini. Akhirnya Nebukadnezar kembali ke kerajaannya. Ia kembali duduk di tahta raja. Muka Nebukadnezar menjadi terang, dan hamba-hamba yang pernah meninggalkannya mendatanginya kembali dan melayaninya kembali. Ia memiliki kekuasaan dan kemuliaan yang lebih besar dibandingkan dengan kemuliaan dan kekuasaan sebelumnya. Setelah mengalami pencobaan dari Allah dan ia menjadi sangat-sangat rendah, Raja Nebukadnezar akhirnya memberikan pengakuan iman yang luar biasa. Ia berkata, "Sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak." Itu kalian bisa baca di Daniel 4 ayat yang ke-37. Melalui cerita Nebukadnezar ini, kita belajar bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Dan kita jangan pernah melewatkan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk bertobat. Setelah bertobat dan menjadi benar, kita semua harus rendah hati terhadap firman Allah dan selalu menaati firman Allah serta memuliakan Allah.
maka kita semua pastinya akan memperoleh kemuliaan dan berkat yang lebih besar daripada sebelumnya. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Allah Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Bapa, melalui firman-Mu ini Bapa, biarkanlah kami semua bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Anak-anak yang tidak sombong dan tidak melewatkan kesempatan untuk bertobat Bapa. Biarkanlah iman kami dapat terus bertumbuh ya Bapa. Bapa juga berkatilah kami, berikanlah kami kesehatan ya Bapa, lindungilah kami semua ya Bapa. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.